Masih ada berapa orang tua di sini? Kata beliau tinggal 3 kayak yang laki-laki. Pak Dewa Bujana sebelah kiri kita itu. Paling tampan batu hujannya. Dulu waktu bergabung di layar kali, anak kelas 2 udah cewek-cewek. Kalau beliau masuk kelas langsung miring-miring wajahnya. Dari posisi biar digoda Pak Ansori. Lalu sebelah saya jenggotnya putih. Udah gak usah kuat. Pak Su. Dan yang ketiga Pak Supriyanto. Mana Pak Supriyanto? Oh mungkin beliau lagi ada kesibukan. Nah Ibu Waka, yang tua-tua 1 tulis sehat ini. Nah Bu Mariana, orang lama. Bu Aisyah, astagfirullahaladzim. Saya anak-anakku 16 tahun di Semabay. Kalau pulang ke sini, pulang kampung, saya tahu detail sekolah ini karena saya ngajar dari Bujang di sini. Waktu saya menikah banyak kelas 12 yang patah hati. Kalian nggak percaya kalau Abi mau dulu tamu pantau? Tanyalah sama alumni Semaba. Ya, kenal nggak sama Pak Jos? Idola kita bro. Belum masuk aja kita sudah dandan. Mau masuk aja. Dulu tanya sama Bu Aisyah, kelas 12 ketika saya menikah dan patah hati betul ya. Nggak masuk berapa hari. Kenapa kamu nggak masuk patah hati? Bukan Pak, sakit. Sakitnya tuh di sini. Percaya kamu orang? Tahu kalau percaya? Si hujan ya. Baik. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita bisa hadir di rumah Allah. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Allah kumpulkan kita di tempat yang paling mulia di muka bumi di masjid. Semoga kehadiran kita tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad, pada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, tema kita Isra wal Mi'raj dan Song-Song Ramadan. Malam itu Rasulullah tidur di rumah bibinya Ummu Hani. Lalu beliau terbangun menuju kepada Ka'bah. Gak jauh dari Ka'bah beliau tertidur lagi. Kemudian datang malaikat Jibril membangunkannya. Ya Muhammad, ya Allah. Kemudian aku diperintahkan oleh Jibril dan dibelahlah dada, diambil jantungku, lalu dibersihkan dalam baskom terbuat dari emas menggunakan air Zam-Zam. Anak-anakku rahimahullah, ada segumpal daging dalam diri kita masing-masing, besarnya sebesar kepalan tangan kita. Yang ini merupakan pengendali dari seluruh sikap, ucap, perbuatan, tampilan kita. Maka kalau ini nggak dijaga sesuatu segumpal daging dalam tubuh kita, dia akan digerogoti yang disebut dengan penyakit hati. Maka Rasulullah dibersihkan untuk kedua kalinya. Bukan berarti Rasulullah hatinya kotor, sama sekali tidak. Ini dalam rangka memberikan sinar keimanan dan hikmah. Karena Rasul akan berjumpa dengan Rabb semesta alam. Kata Nabi, ala inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam setiap jasad ada segumpal daging. Ada yang menerjemahkan segumpal darah. Fa'idha salahat jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini baik, maka jasadnya baik, tampilannya baik, akhlaknya baik, ucapnya baik, sikapnya baik, perbuatannya baik. Fa'idha fasadat sajasadu kullu. Tapi kalau segumpal daging ini buruk, jelek,
maka jeleklah tampilannya, buruklah ucapannya, buruklah sikapnya, buruklah perbuatannya. Ala wa iyal qalb. Ketahuilah, kata Nabi, itu adalah hati, qalbu. Sebagian ulama menerjemahkan itu adalah jantung. Jadi, hadirin rahimakumullah, jangan pernah percaya dengan ungkapan dia itu hatinya sebenarnya baik, cuma mulutnya ada yang judes. Bohong itu, dusta itu. Gak mungkin orang yang hatinya baik, mulutnya judes. Dia itu sebenarnya hatinya baik, tapi memang susah senyum. Mana ada cerita orang Islam yang susah senyum? Karena seluruh tampilan kita cermin dari hati kita. Jangan pernah percaya dengan kalimat sebenarnya dia itu hatinya baik, cuma kelakuannya aja bejat. Dari mana itu? Nah, Rasulullah dibersihkan hatinya dalam rangka persiapan menuju Allah Subhanahu wa taala. Berangkatlah Nabi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil haram alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah yang memperjalankan naik kendaraan buruk lebih besar daripada keledai, lebih pendek daripada digol. Digol itu perkawinan silang kuda dengan keledai. Berwajah binatang, bukan wanita cantik. Kalau ada poster burung wanita cantik, dusta. Itu pelecehan kepada Rasulullah. Kecepatannya secepat cahaya 300.000 km per detik. Dan di zaman itu Mekah, Palestina jaraknya 1.500 km. Jalan masih berkelok-kelok, ada bukit, lingkung dulu, belum ada tol. Hari ini 1.239 km. Kok Abi tahu? Buka aja Google Maps kalau percaya. Dulu sebulan perjalanan, tapi Nabi secepat kilat sampailah di Al-Aqsa. Alladzi barakna haulah. Palestina negeri yang Allah berkahi, negeri yang seluruh Nabi dan Rasul pernah sholat di Al-Aqsa, negeri yang subur, negeri yang banyak para Nabi lahir dan wafat di sana, negeri yang hari ini masih dijajah oleh Israel. Semoga Allah segera memerdekakan Palestina. Amin. Sampai di Al-Aqsa, aku menambatkan buruk di tempat para nabi menambatkan kendaraan tunggangannya. Lalu aku masuk ke Masjid Kiblat. Ya, Al-Aqsa bukan kubah emas yang utamanya, itu namanya Dome of the Rock. Kubah utamanya yang berwarna perak kebiru-biruan, di depan lebih pendek, namanya kubah Kiblat. Aku sholat di sana mengimami 124.000 Nabi dan Rasul yang pernah hadir ke muka bumi. Nabi itu jumlahnya 124.000. 313 Rasul yang namanya tertulis dalam Al-Quran 25 Nabi Rasul. Dari antara 25, 5 yang paling utama ulul azmi. Siapa yang bisa menyebutkan? Sebutkan Nabi yang punya gelar ulul azmi. 100.000 duit 4 sekolah. Saya. Lah gak boleh nih, abang anak, Bu Aisyah. Wah mikir, jangan HP, biasa sama orang menang teh, jangan jujur, ayo. 5 Nabi yang bergelar ulul azmi. Kalau nggak bawa duit, Abi bawa duit, tenang aja. 5.000 sesuai dengan kelasnya dia. Abi kan guru biasa, dia pakai bahasa sekolah, tunjangannya ada, insya Allah.
Mana? Nggak ada yang sanggup. Oh, ada. Satu. Masya Allah, 20.000 saja. Soalnya ada kelamaan. Sabar ya, ada kelamaan, 20.000 aja. Udah masih kasih. Ya. Barakallah, cium tangan orang tua ini. Kata Nabi SAW, ada nabi yang diutus hanya untuk keluarganya, istri, anak-anaknya. Ada nabi yang diutus untuk keluarga besarnya, anak, istri, mertua, cukup. Ada nabi yang diutus untuk satu dusun saja. Ada nabi yang diutus satu desa. Ada nabi yang diutus satu suku. Hanya Muhammad SAW yang diutus untuk semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu bedanya nabi kita dengan nabi yang lain. Nabi kita bukan hanya untuk orang Arab, bukan hanya untuk orang Mekah. Nabi kita bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk bangsa jin. Nabi kita diutus untuk semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Keluar dari masjid itu, malaikat Jibril menyiapkan 2 cangkir. Satu berisi susu, satu berisi khamr. Grogi, kamu orang zaman sekarang. Susu apa topi ini gitu ya? Kayaknya susu udah biasa. Tapi Nabi kita mengambil susu dan Jibril mengujinya. Sadaqta, engkau benar Muhammad. Coba kalau Rasul kita minum khamr, orang sekolah tenggelam semua. Apa kamu minum? Itu Nabi. Kau benar Muhammad. Keluar dari situ Nabi menuju ke bawah Dome of the Rock, kiblat. Yang kedua, masjid itu namanya ada kubah emasnya. Dari situlah Nabi menuju ke langit. Wa laqad ra'ahu naslatan ukhra inda sidratul muntaha indaha jannatul ma'wa. Aku melihat Jibril dalam rupa yang asli ketika di Sidratul Muntaha. 600 pasang sayap Jibril. Selama perjalanan Jibril menyerupai laki-laki tua, baju putih, berjenggot tapi jenggotnya nggak pirang, jenggotnya putih. Sampai Sidratul Muntaha, Jibril menampakkan bentuk aslinya, 600 pasang sayapnya. Kalau dibentangkan 2 sayapnya kiri kanan, maka dari timur sampai ke barat, dari Afrika ke Australia tertutup gelap dunia ini. Jibril alaihissalam komandannya para malaikat. Dan sampai ke Sidratul Muntaha. Sidr artinya pohon bidara. Muntaha artinya batas perjalanan. Tahu pohon bidara? Tahu. Kalau di bumi daunnya kecil-kecil, buahnya kecil-kecil. Pohon bidara di atas langit ke-7, daunnya selebar kuping gajah, buahnya sebesar gentong, tempayan tepet air yang gede. Di dunia, pohon sidr bidara biasanya untuk ngeruqyah. Betul? Atupnya nggak mati-mati, panggil tukang ruqyah, diambil pohon bidara, dikeprek-keprek. Nggak mati juga. Cucunya ngintip dari jauh. Belum mati juga. Nah, cucunya sih, Bapak, jangan pakai pohon bidara kalau nggak mati-mati. Gimana? Beli kerja gaji, toko bersih. Ya benar, beli kerja gaji lah mati juga. Jangan cucu ini ya. Datang cucu satu, tak mati-mati ya, udah, rumah. Kakek, abah, belum juga. Nah, gampang, tidak ada ujungnya. Gimana? Ada tukang jaga tetangga kita. Bohongnya tarjum. Sekali tebak selesai belum. Kata Pak Gita, oh, ini kan banyak ilmunya abah kita ini. Dulu, memang lampu merah.
dikocok Kang Ompan, ditembak Kang Ompan, gimana Kang Ompan nggak kena? Di hari kematian susah jadi, banyak ilmu hitamnya. Kata anaknya, la ilaha illallah. Kalla idza balagatit taraqi. Sekali-kali tidak ketika nyawamu sampai di kerongkonganmu. Wa qila man mulai takut dalam diam itu. Aduh ini ngeri amat sini. Wa qila man ditanya kepadanya, itu siapa yang bisa menghentikan kematian? Kamu yang sombong, pecicilan, sok sip, sok tampan, sok cantik, siapa yang bisa menyembuhkan kematianmu? Wa qila man wazanna annahul firaq. Dia yakin hari itu dia akan berpisah dengan dunia. Odek sedang menang. Tampilkan di hadapannya wajah emaknya, bapaknya, temannya, soulmate-nya, teman sekelasnya, saudaranya, abangnya, adeknya. Wazanna annahul firaq. Kalau lari ke sana diberikan tadi akan sampai itu supaya kamu agak-agak tegang dikit. Sudah mau mati belum? Kayaknya masih ada lama. Awat kan? Mau minum belum? Bergano? Ya es gitu. Apa? Dalgona ya. Mau dalgona? Iya. Es teh? Iya. Mau makan bisa. Oh apa? Oh mati. Baik. Sidar. Disitulah Nabi SAW berjumpa dengan Allah, tapi tidak bertatap muka langsung. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan percakapan Allah dengan Rasul dibatasi cahaya yang terang, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Dan kita tahu semua perintah pertama yang diberikan kepada Rasulullah untuk kita di umatnya, sholat 50 waktu. Turun kami ketujuh, ketemu Ibrahim tenang-tenang saya, no comment. Turun ke langit ke-6, ketemu Musa. Musa ini memang orangnya suka kritis, protes. Muhammad, apa perintah dari Tuhan kita untuk umatmu? Sholat Musa, berapa banyak? 50 waktu. Wadaw. Kuat apa umatmu itu? Nabi Musa, umatnya Nabi Musa, umat yang paling gagah di muka bumi. Sispek, dadanya bidang, perutnya tipis, segitiga atas. Kalau Abi, segitiga bawah. Dada krempeng, perut buncit. Jangan reject ya. Ada yang masa-masa itu ada juga banyak. Mama itu ini. Kalau Musa gagah, lelaki yang paling gagah di antara Nabi Musa alaihissalam. Musa sedang berperjalanan di sebuah desa yang besar, sumber airnya satu sumur. Hari itu ada badai, batu besar dari bukit menggelundung masuk menutupi lubang sumur. Orang sekampung setengah mati mau geser batu nggak bisa. Berjam-jam mereka hampir putus asa, nggak bisa makan, nggak bisa mandi, nggak bisa minum kita. Musa lewat. Gede. Apa yang kamu lakukan? Ini loh bro, sumur ini untuk batu besar. Kami dari pagi nyongkel nggak bisa. Minggir kata Musa. Apa maksud kamu? Minggir aja. Masa banyak ngomong ya? Minggir. Pegang sangat besar, lempar. Wow, amazing. Gila kuatnya. Siapa kamu? Musa. Maka Nabi yang paling gagah Musa, yang paling kuat. Kenapa? Musuhnya juga bukan main-main. Siapa musuhnya? Fir'aun. Tidak ada manusia di muka bumi mengaku Tuhan kecuali Ana Rabbukumul A'la.
Kata Fir'aun, akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Ayo sujud-sujud. Fir'aun, amun Firaun. Kata Musa, minta keringanan Muhammad. Umatmu gak akan sanggup. Umatku gagah-gagah, kuat-kuat yang tidak lebih 50 gak kuat. Apalagi umatmu. Umat Muhammadnya rata-rata pendek, pesek, hitam, keriting, itu. Jangan tersinggung, boleh kawan. Nah, kita semua jangan kayak ini dia aja menang aja. Nanti kawan tersinggung dia tuh. Aku apa itu? Sabar, ini hanya casing ini ya. Jadi yang pendek, sabar. Nanti supaya anakmu tinggi, nikah dengan perempuan yang lebih tinggi dibanding kamu, paham? Jangan kamu pendek, mini pendek, anakmu main ke belakang dipatok ayam. Sudah dipatok ayam, dikejar soal. Ya Allah, siang dia makannya nyesal. Saya kawin sama kamu, kau pendek. Jangan tersinggung, Puspa, jangan tersinggung. Puspa makannya melotot dan habis saya. Kan suaminya tinggi kan, saya lihat tadi. Saya kok kalau kamu nikah. Ini kulit saya, udah kurus kan. Tinggi, jadi lihat nanti besok Rama Nakasingga ini dengar kata-kata ini. Perbaikan keturunan. Kalau kamu tampan jelek dapat nggak apa-apa. Tapi kalau kamu jelek, pesek, pendek, hitam, keriting gitu, dari yang tinggi. Yang kedua, kelas 12 ini kalau bicara nikah kawin semangat dulu. Yang kedua, kalau kamu miskin, menikahlah perbaikan ekonomi. Kawin sama orang kaya. Bukannya mau orang kaya. Bapaknya sudah stroke, maknya TBC. Itu coba. Anak tunggal. Wow. B, bukannya jelek, abaikan. B, hitam, abaikan. Tenang aja, jangan usah mikirin. Pikir perbaikan ekonomi. Ayah ini ajaran sesat betul. Tapi ingat, yang paling baik perbaikan akhlak. Kalau kamu belum sholat, belum lima rukun, cari istrimu yang rajin sholat. Ya. Jangan sama-sama nggak sholat. Bahaya banget nih. Sholat tetangga saya 5 kali sholat berangkat ya. Berangkat kemana? Kalau makan. Makanya saya takut sekarang sholat dia. Kenapa? Cepat mati. Astagfirullahaladzim. Naik ke atas, minta diskon 9 kali. 9 kali 5 berapa? 45. Apa tuh gak ada orang ini? Kamu matematika sekarang? Mana ini? Oh, ada senter ya? Puspa? Iya, Puspa. Dua anak sama, ini pintar-pintar matematika. Siapa dulu dong gurunya? Gua gitu loh. Bercanda gua, 16 tahun di sini kami. Ya. Ayo, setelah 9 kali, 5 kali, apakah Musa sudah bisa terima enggak? Musa masih bilang, ya Muhammad, menghadap lagi ke Allah, minta lagi pengurangan. Apa kata Nabi kita? Ya Musa, aku malu sama kita, udah lagi. Ada kawan kita nggak pernah punya malu, utang lama belum dibayar, sudah utang. Ya bagaimana? Nanti tidak tahu, beramal dulu. Lancang pula orang pada punya utang semua ya. Kok senyum? Kurangin lah utang itu. Kalau nggak ada jualah sempak itu. Gimana mau jual baby bolongnya 3 lumutan lagi. Anak kos, males betul beli sempak. Ditaruh di ember, sudah dihasirin. Coba diucap seminggu. Pasti jemur. Kata kawannya, yang begini masih kamu pakai. Oh iya, orang nggak lihat. Kamu
Kapan ketahuan? Waktu mati. Waktu mati kan harus dibuka bajunya, celananya ya. Dia mau mandikan jenazah, Kenapa? Apa keluar laporan? Bukan. Apa keluar ulang? Bukan. Apa? Saya tidak dorong ini. Pantesan motor fiction, HP-nya iPhone, banyak duit medit ke depan. Jangan usah ketawa yang kena sepak bolong. Nah, 5 waktu al-hasanatun si amsaliyah. 1 sholat dikali 10, 5 sholat kali 10, maka pahalanya tetap 50 waktu. Coba bayangkan buset, kalau 50 waktu baru ngorek dapat 20 meter. Ya Allah, baru ngajar contoh soal, baru beres 20 batang karet. Allah, tadi berkat sholat, betul mazim. Setiap 25 menit kita sholat, mana sempat beres karet, mana sempat beres sawit. Baru belajar matematika, X kuadrat plus 3X min 5, Allah. Kacau ini. Nah, tapi walaupun hanya 5 waktu, Allah menjamin. Kata Rasulullah, al-hasanatu bi asri amsalihah. 1 kebaikan Allah lipat gandakan minimal 10 kali lipat. Nah, itulah yang paling pokok dari peristiwa Isra wal Mi'raj. Perintah salat, satu keistimewanya sholat satu-satunya ibadah, perintahnya di atas langit ke-7 di Sidratul Muntaha. Puasa, zakat, haji, perintahnya di bumi. Sholat satu-satunya ibadah, perintah dari Allah ke Rasulullah, man to man, face to face. Yang lain melalui perantara malaikat Jibril. Yang pertama, istimewa sholat. Maka kedudukan sholat bagi orang Islam jauh melebihi puasa, zakat, haji, umrah. Jauh. Dua, sholat satu-satunya ibadah nggak boleh ditinggal selama masih ada hayat di kandung badan. Beda dengan puasa. Anakku Ramadan nanti ke Bandar Lampung, dari rumah puasa gagah sampai Natal terlihat tulisan rumah makan putih Minang. Cacingnya kok goyang sudah sini? Wah, kok sudah mau puasa? Kata Ustaz, boleh kita batal? Kan kita lagi sabar nih. Oh iya juga ya. Sendiri nyami. Boleh nggak puasa tapi diganti di luar Ramadan. Haji hanya bagi orang yang mampu. Zakat apabila nisab dan haul harta kita sudah mencukupi. Tapi sholat selama masih ada nyawa di kandung badan nggak boleh ditinggal, saudara-saudariku. Salli qaiman, kata Nabi. Hei hamba Allah, salatlah berdiri. Allahu Akbar, badan sehat. Fa'ilan yastati faqaidan. Enggak kuat berdiri, duduk di kursi, di lantai, di tempat tidur. Allahu Akbar. Fa'ilan yastati ala janbi. Enggak mampu duduk, berbaring. Allahu Akbar. Nggak mampu berbaring, tangan sudah nggak bisa bergerak, mulut terkunci, sholat dengan kedipan mata. Ini ibu-ibu, saudara-saudariku apa juga, jangan pernah melupakan wasiat kita kepada anak-anak kita. Nah, kalau ibu, kalau ayah sakit parah, nggak bisa lagi wudhu, wudhukan ibu, wudhukan ayah, kita akan sholat dengan gerakan mata kita.
Anak bujang yang tampan, yang disanjung, yang dipuji, yang dibanggakan mengatakan, ya ayah sudah saya wudhukan, ini waktu maghrib sholat ya, sholat dengan kedipan mata. Mata terpejam, mulut terkunci, tangan kaku, nggak bisa apa-apa, tapi nyawa masih ada. Sholat dalam hati. Anak gadisnya yang cantik berbisik kepada maknya, Bu, ibu sudah saya wudhukan, ini waktu zuhur Bu, sholatlah Bu. Ibunya sholat dalam hati, ini sholat terakhir. Nggak bisa sholat berdiri, duduk, berbaring, kedipan mata, dan nggak bisa juga sholat dalam hatinya. Kita bawa ke masjid, taruh di depan. Diapain? Disolatin. Allahu Akbar. Anak bujang kebanggaan imamnya. Masya Allah, senang orang tua kalau yang jadi imam saat jenazahnya anak kandungnya. Maka pastikan keluarga besar Semaba bisa memimpin sholat jenazah. Mana guru agamanya? Nih. Pastikan harus bisa. Jangan nggak bisa. Kenapa? Aku keliling ketika orang mati, anak kebanggaan. Ketika bapaknya masih gagal, Ustaz, anak saya pertama dokter, yang kedua polisi, yang ketiga tentara, yang keempat guru, yang kelima PNS, yang keenam P3K. Enak disebut P3K tersinggung pula kami benar. Anak yang dibangga-banggakan, tiba hari kematian ayahnya, disuruh diminta jadi imam jenazah bagi ayahnya, nggak bisa. Habis kemarin sholat jenazah, saya bilang, udah kan anaknya banyak tuh, anaknya kan hebat-hebat, kebanggaan ayah, kebanggaan ibu, buktikan sekarang kebanggaannya. Nggak sanggup, Pak Ustadz ada. Kejadian ini sering, belum sampai di alam barzah, belum sampai di negeri akhirat, masih dunia. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Apa kata Allah? Akan tiba suatu hari anak-anakmu yang kamu banggakan. Yang nomor 1 ITB, nomor 2 IPB, nomor 3 UI. Bangga betul anaknya. Orang nggak tanya, dia cerita. Bangga betul. Anak saya kerja di Telkom, Bank Mandiri. Yang nomor 3 pengusaha Ustaz. Mantap. Tapi apa iya anak-anak itu bisa menolong orang tuanya? Jangan di alam kuburnya, di dunia saja diminta nyolatan jenazah nggak sanggup, apalagi memandikannya, apalagi ngapain ayahnya. Mana kebanggaan itu? Persis kata Allah, yauma la yanfa'u malu wala banun. Akan datang suatu hari, anak-anak bujangmu yang gagah-gagah, yang tampan-tampan, yang kamu bangga-banggakan di hadapan manusia. Anak-anak gadismu yang cantik-cantik, yang pintar-pintar, yang hebat-hebat urusan dunia, yang sering kamu ceritakan sama orang lain, nggak ada guna-gunanya, nggak ada guna-gunanya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali engkau yang menghadap Allah, kata Allah, dengan hati yang bersih. Anakmu belum tentu bisa kamu andalkan. Dia gak mampu nyolatin jenazah buat ayahnya. Nah, sholat satu ibadah yang gak boleh ditinggal sebelum ruh keluar sempurna dari jasad ini. Maka anak-anakku, ketika ayah musafir di tempat tidur, datang waktu azan, bersihkan najisnya semampunya, ganti impedesnya, wudhukan, nggak harus sempurna. Ambil ember isi air, ambil handuk kecil, ambil ember yang kosong, wudhukan. Bismillahirrahmanirrahim, lap tangannya. Ya, mulai dari muka, kepala, kuping, nanti kakinya,
sudah selesai bisikan, ya ayah sudah saya dudukkan, sholatlah ya. Itu kebanggaan orang tua. Tapi hari ini ada ayah, ada ibu terkapar di tempat tidur, masih ada nyawa di kandung badan, nggak sholat lagi, anaknya nggak paham, diintipnya dari balik tabir. Ya Allah, kasihan nggak hidupnya lagi nggak. Anak sebelah ngintip, ya Allah, kapan nggak ada yang berangkat? Oh, itu aja juga. Nah, itu yang kedua. Sholat satu ibadah nggak boleh ditinggal. Yang ada hanya rukhsah, keringanan. Berangkat dan boleh jamak, boleh kosong, dua-dua. Lagi sakit boleh jamak, nggak boleh kosong. Lagi sakit berat bolak balik kamar mandi nggak tahan, oke lah, zuhur sama asar jamak dikerjakan waktu zuhur. Tapi jangan dikosong, jangan disingkat, 4-4. Nggak ada air. Lagi luka, duduk seperlunya, semampunya. Ayah minta, karena ayah nggak boleh kena air, nah demamnya makin parah, makin tinggi. Oke, tayamumkan. Gampang sekali. Bismillah. Kalau di rumah jangan di tembok, tetap di tanah, cari tanah. Dia cek dulu, jangan teh kucing. Astagfirullah. Kok lembut amat ini? Salah kaprek, mana ada air nih. Ayahmu di tempat tidur di rumah sakit, air susah, dokter bilang bahwa kena air, ambil tanah di luar rumah sakit. Ayahmu di lantai 3 rumah sakit, berat untuk ke bawah dari tanah, cukuplah di tembok itu. Ayahmu nggak bisa bergerak, mukanya ada 70 kabel di badannya, kabel semua dari mata, hidung, mulut, nggak jelas lagi mana muka berkabel. Gimana Abi? Kamu yang mentayamum kainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau terasa agak-agak ada pasir, dibasah. Besar. Di muka ayam semampunya saja. Jangan ada kabel, nggak usah. Yang kedua geser dikit. Dibas. Berapa kuat ayam kaget. Tangannya boleh sebelah siku, boleh sebelah tangan. Lalu bisikan, ya ayah sudah saya tayamumkan. Kata dokter ayah nggak boleh kena air. Ini zuhur ya, sholat ayah 4 rakaat ya. Itu kebanggaan kita. Hari ini di ICU sebulan nggak sholat, nyawanya masih ada. Apakah kewajiban sudah hilang? Tidak sama sekali. Siapa yang membantu sholatnya? Anak-anaknya. Ibu, kalau bapaknya sudah parah, jangan dibiarkan aja. Ini yang saya tunggu, itu apa betul? Kenapa? Manfaat saya nunggu. Kurang ada benar ibu itu. Ya bro. Nah, anak-anak rahimahumullah, sholat seperti itu kedudukannya. Ada orang setelah dia tadi sudah nggak bisa lagi sholat, kerja mata, hatinya sudah nggak ada, sudah kita sholatkan di depan. Kawan-kawannya sholat jenazah. Kata kawan yang paling belakang mau yang sebelahnya, tumben kawan kita sok pertama. Ya kan? Selama hidup belum pernah besok pertama sholat di belakang. Jumatan berangkatnya 12 pas. Mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidur. Khotibnya berapi-api Jumatan. Ittaqullah. Takwa kepada Allah. Khotib berapi-api, dia berair-air. Ittaqullah. Netes pulang. Tes kawan dia, masya Allah, dinyak betul deh. Kapan bangunnya? Selesai khutbah pertama. Ketika khatib mengatakan, Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim. Apa macam khutbah itu? Ibu sepak sama kali. Bukan cepat. Nah, mati dia. Di sop pertama, kawan mama yang tumben di sop pertama dia. Iya juga ya. Iya. Malah hampir jadi imam dia. Sholat jenazah, sop
soleh, kawan dekat dari mulai kecil memang berkawan, sholat di belakang. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Fatihah. Apa Fatihah? Allahu Akbar, salawat. Solmet dari ruku. Allah. Kawan sebelah mau negur gak enak dari sholat ya. Takbir ketiga, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Solmet yang di belakang tadi teman mancing, teman ngasah apa namanya batu api, sujud dia. Allah. Takbir keempat, Allahumma la tahrimna ajar. Allahu Akbar. Teman tadi duduk antara dua sujud. Imam sholat jenazah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia salam juga. Kata kawan, gila kamu. Kamu rukuk sujud duduk antara sujud. Sudah sehat kamu. Kenapa kamu lakukan seperti itu? Nantilah ceritanya. Di rumah aja kayak orang itu. Bener apa? Nanti kita antar dulu kawanku ini ke kuburan. Udah ditimbun tanahnya, maaf ya bro. Kawan mancing, nyari sidat, kawan ayam, maling, magar tangga, ampri mahjid hilang. Ya Allah, makan bakal 5 Kang Saleh marah-marah. Ya Allah, utang kemana-mana, sambil nangis ya. Pulang ke rumah kawannya, yuk mampir sama tadi. Ma, kopi ma, panggil mama pula, awas sawo itu pula. Ma, kopi ma, kopi lima, kopi, budut pula adalah, jangan budut kamu. Apa cerita kamu duduk cerita? Kamu duduk tahu soal itu. Kawan saya dari bayi tahu. Kok dari bayi? Iya gimana mak dia dengan mak saya bang mak? Sering ngobrol, mak dia ngobrol sama mak saya, kami ngobrol dalam perut. Saking soulmate-nya. TK, SD, SMP, SMA kami bareng-bareng. Kerjaan kami lakuin semua. Kami bestie, soulmate, sehidup semati. Jadi saya tahu dosa dia besar kepada Allah. Maka kalau sholat jenazahnya hanya berdiri saja, saya yakin Allah akan mengampuni dosanya. Lama mikirnya. Kalau sholat jenazah hanya berdiri semua jemaah itu, tidak mungkin Allah mengampuni dosanya. Maka saya sebagai soulmate-nya minta kepada Allah bukan hanya berdiri tapi juga ruku. Allah. Kawan saya ya Allah, ampuni dosa maling ya Allah. Belum puas saya takut Allah nggak mengampuni, sujud saya kepada Allah. Ya Allah, teman mancing ya Allah, ampuni ya Allah. Nggak puas lagi saya duduk adalah sujud. Itu alasannya kenapa saya melakukan sholat jenazah kayak gitu. Karena dia teman dekat saya tahu betul ada dosanya. Kata 4 kawannya, bener juga kata-katanya. Ini orang 5 sama hidayah. Bener juga nanti kalau ada kawanku yang akrab itu mati, akan aku lakukan juga seperti kamu. Kira-kira gimana Pak Jul? 5 orang itu kita kirim ke Palestina untuk berjuang. Malah jangan paham sholat jenazah, akhirnya cari alasan. Nggak mungkin Allah ampuni kalau hanya sholatnya berdiri, mesti ruku. Dan kadang jadian juga sholat jenazah ya. Allahu Akbar, Fatihah. Allahu Akbar, balik lagi deh. Katakan alhamdulillah ya Allah, anak aman dulu. Ketahuan betul tak pernah sholat jenazah. Nah, itu. Yang ketiga, sholat satu-satunya ibadah yang diperintahkan belum balik. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinina. Kata Rasulullah, perintahkan anak-anakmu salat ketika berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinina. Pukul anakmu itu kalau 10 tahun dia belum salat. 10 tahun dia belum mens yang perempuan. 10 tahun anak-anak bujang Nabi belum mimpi basah, tapi sudah diperintahkan sholat. Kenapa? Pembiasaan. Kalau nggak dari kecil sholat ini berat.
ucapkan. Kalau nggak dari kecil sholat ini Allahu Akbar, azan itu bukan dari handphone. Perasaan barusan azan dari bukan itu dari handphone kawan saya. Bro, Jumatan belum nanti lah. Berat. Maka Nabi perintahkan 7 tahun suruh sholat. Oh, lalu kapan ngajarin sholatnya kalau suruh sholat? Ketika umur kandungan dalam perut emak kita 4 bulan sudah diajarkan bacaan sholat. Bacaannya diajarkan ketika umur kandungan 4 bulan. Mengapa? Karena 4 bulan roh telah ditiupkan. Kata maknya bang nepak dia. Kapan? Tadi malam. Tapi nggak ketahuan. Nah, sudah ada Allah. Sudah ada roh. Lalu pertama yang Allah berikan innas pendengaran. Bukan penglihatan, bukan indera perasa, bukan hati yang diberikan kepada bayi dalam perut. Yang pertama adalah pendengaran. Ketika dia sudah ada roh, mengajarkan sholat bacaannya ketika umur kandungan 4 bulan lebih. Ayahnya berbisik di perut istrinya, Dek, kamu udah mandi, balik Dek. Ngapa ya? Diam aja kamu, aku mau ngomong dulu, ngajarin anak kita yang sholat. Mana perut mak ini? Ini ayahnya. Dia nggak jawab, dia dengar. Kalau dia jawab, iyalah, laki-laki yang malam-malam datangin mak terus ini. Dia nggak jawab. Nah, ini ayah. Kenapa ya? Dia nggak jawab, dia berusaha ngomong, tapi kupingnya mendengar. Nah, ini namanya takbir. Dengar ya anak ayah sayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayahnya sibuk kerja, ngajar, dagang, ngebon, rekamnya di handphone. Nah, ini ayahmu Ahmad Junaidi. Ingat ya, ini ayahmu, abimu. Ini namanya takbir. Benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti kalau emaknya habis mandi, santai rumah, tempelkan rekaman tadi. Nah, ini ayah. Kok suaranya lain hari ini agak salah. Ini sama. Jangan suara orang lain. Jangan suara imam Masjidil Haram, Syekh Suraim, Syekh Sudes. Dia kenal suara ayah sama maknya. Nah, ini Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mulai 4 bulan. Lalu kapan ngajarin gerakan? Ketika anak itu berumur 2-3 tahun. Ketika sudah bisa membedakan yamina wasimala. Sini anak ayah, mana kananmu ini ya, mana kirimu ini ya. Yuk kita ke keran air. Apa ya? Main air? Enggak, nak wudhu. Mau apa ya? Mau sholat anakku. Iza kunta ila shalah fastabi'il wudu' thumma istaqbil al-qiblah fakabbir. Jika seseorang berdiri untuk sholat, maka berwuduklah, kemudian menghadap kiblat. Allahu Akbar. Ini anak-anak mujamak nih. Takbirnya wajah menghadap kiblat. Anggap, bayangkan depan kita Ka'bah. Jangan langsung nunduk, nanti nunduk itu. Allahu Akbar. Setelah tangan di sini baru kamu nunduk terus. Itu hadisnya. Summa takbirul kiblah fakabbir. Paham? Nanti nunduknya ketika takbir bayangkan depan Ka'bah. Allahu Akbar. Niat dalam hati. Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat ikut imam karena Allah. Allahu Akbar. Jangan dibalik. Allah. Jangan. Allah. Allah. Ada yang dibunuh
bukan takbir. Wah, di situ maksudnya segera. Segera letakkan tangan tadi di sini. Kamu dari putar-putar. Allahu Akbar. 1, 2, 3. Jangan ragu-ragu. Jangan gini, lawan bendera. Telapak tangan menghadap kita. Lurus. Jangan dimekarkan, jangan kunjung juga. Siap? 1, 2, 3. Allahu Akbar. Lu tersinggung, gak boleh kami juga. Sekali lagi, 1, 2, 3. Allahu Akbar. Antap satu mau masuk Pak Eko. Nah, yang keempat, salat satu-satunya ibadah yang akan dinilai pada hari kiamat yang paling awal. Puasa belum dinilai, zakat belum dinilai, haji belum dinilai. Kata Nabi, inna awala ma yuhasabu bihi abdu yawmal qiyamah min amalihi salatu. Sesungguhnya amal yang pertama dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah amalan salatnya. Baik salat maka abdaha wa anja. Kalau salatnya baik, 5 waktu sudah dia kerjakan, dia mati, dia sukses, dia beruntung, dia berhasil. Wahai masalah maka khoba wa usara. Tapi kalau dia mati, salatnya masih bolong-bolong, maka yang lain tidak dinilai, dia ciloko. Dia akan digiring ke neraka sakor. Pak malaikat, kau puasa kok gak dihitung? Nanti Mas Bro. Pak malaikat, kau zakat kok gak dinilai? Ntar dulu Pak. Kami mau kemana nih? Ke sakor. What the meaning of the sakor? Nanti lah saya cerita di sana. Sampai di pintu gerbang neraka sakor, penjaga pintu gerbang neraka sakor mata melotot, rambut berdiri. Tanya sama mereka, masalah kebun sakor. Kenapa kalian dikirim ke neraka sakor ini? Mereka menjawab dalam Al-Quran, qalu lam naku minal musallin. Pak malaikat, kami ini dulu orang Islam waktu di kota bumi, tapi kami nggak sembahyang. Sembahyang kami bolong-bolong, kami mengabaikan sholat, kami nggak sempat tobat, kami mati dalam keadaan sholat nggak sempurna. Bagus. Monggo mas, monggo neraka sakor. Tahu bentuk azab neraka sakor? Diikat pakai rantai, kaki ke atas, kepala ke bawah, telanjang tanpa sehelai benang pun, dicelupkan ke neraka sakor. Seperti kita ngerek air di sumur. Sempurna, jerit ketakutan dia, cemplung, habis dia. Angkat lagi, sempurna lagi, cemplung, angkat lagi. Satu waktu sholat kita tinggalkan, kata para ulama, 200 tahun kita tenggelam di neraka sakor. Coba sekarang hitung dalam hati berapa kali meninggalkan sholat. Udah lagi hitung lagi nih. Allah terjebol gitu. Tobat kepada Allah. Sholatlah anak. Jangan nggak sholat. Jangan gunakan kalimat saya nanti sholat kalau sudah tua. Apa ada jaminan hidup kita sampai tua? Jangan katakan saya nanti sholat kalau nggak maksiat lagi. Apa iya kita manusia ini nggak maksiat lagi? Jangan katakan saya nanti sholat kalau sudah berkeluarga. Apa yakin kita sampai berkeluarga? Jangan katakan saya ini masih banyak dosa, masih berjudi, masih judi online, masih maling, masih nipu, masih pacaran. Tetap sholat, tetap sholat. Jangan nggak sholat anak-anakku. Bagaimanapun hari ini keadaan kita penuh dengan dosa dan maksiat, tetap sholat. Jangan gunakan kalimat nggak ada guna ya sholat kamu masih berbuat jahat. Tidak, ini proses yang panjang sampai nanti kalau kita sudah terbiasa, baru kita sampai pada kalimat innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Proses. Jangan kalau ada kawan mengatakan kamu sok-sok sholat awal masih berjudi, masih pacaran, masih bro, maaf. Ini urusan saya dengan Allah, bukan dengan
lo tinggi derajat. Ada benda kamu sholat, kamu sini bu. Ini urusan saya Allah. Lo tinggi derajat, gua mesti sholat. Dan ingat anak-anakku, jangan pernah mengabaikan sholat hanya karena di perjalanan. Kalau naik bis ke Jakarta, tayamum. Naik motor dari Dewa ke Kroy, hujan lebat tak berani berhenti. Waktu asar hampir habis, sholat di atas motor. Bagaimana wudhunya? Pakai air hujan itu semampunya. Paham? Di kebun nggak ada air cuma 1 liter untuk minum. Gimana wudhunya? Tayamum. Tapi ingat, tayamum nggak usah pakai kumur. Apa? Tayamum mak batu kumur. Saya makan. Kata Abimu cuma 2, muka sama tangan, selesai. Tidak ada sajadahnya, nggak perlu sajadah. Bumi Allah ini luas, halal, bersih. Tapi hati-hati juga, pada sholat cek dulu. Teh kambing, teh kucing, sama daya aman. Jangan pas sujud, tak masuk apa ini. Ya. Jadi ingat, anak-anak rahimahumullah, jangan ditinggal dia amal pertama yang akan dinilai oleh Allah. Ibaratnya kata guru-guru kita begini. Salat, ini salat kita. Ini salat kita. Fondasi agama kita. Ini puasa kita. Mudah-mudahan tidak jatuh. Ini zakat kita. Apalagi ini haji kita. Kalau salat itu tumbang tidak kita kerjakan, bagaimana dengan puasa zakat haji? Hancur. Jadi ingat, jangan tidak sholat bagaimanapun keadaanmu. Lagi futsal, lumping, injury time, 3-3 skor. Allahu Akbar. Stop dulu Pak Wasit. Kenapa? Saya mau salat dulu. Sholat di lapangan futsal. Allahu Alim. Wow, kamu ngapain bisa lihat? Langsung viral. Anak semua bawa lagi futsal sholat asar. Wow, amazing. 3 hari 3 juta penontonnya, langsung nonton deras kedua, ketingginya. Besok nggak sholat lagi dia, apa percaya? Parah juga. Nah, yang terakhir, istimewanya sholat tiang agama. Berdirinya kokoh kita karena ada tiangnya. Kata Nabi, as-sholatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Faqad aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa mengerjakan salat, dia telah menegakkan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa meninggalkan salat, dia telah meruntuhkan agamanya. Nih, Abi ceritakan. Di sebuah desa ada orang gila melempar kaca masjid. Coba menurut kalian apa reaksi orang di kampung itu? Marah. Ya. Orang gila dikejar, diikat, digebuk rame-rame, ditelanjangkan, kasih semurang-rang. Tega betul orang satu desa. Padahal dia gila. Yang dirubuhkan hanya kaca masjid. Bukan merubuhkan agama. Dia cuma memecahkan kaca masjid yang bisa diganti dengan kaca baru. Sementara anak bapak-bapak di kampung itu ada yang tinggal sama bapak maknya, nggak sholat, bapak sama maknya tenang-tenang saja. Kata orang gila itu, "Woi, kamu, desa, saya cuma mecahin kaca masjid. Kalian mau ninju saya, mukul saya, padahal bisa diganti dengan kaca baru. Tuh anak-anak kalian nggak sholat di rumah, mereka telah meruntuhkan agama, bukan meruntuhkan masjid. Masjid bisa dibangun, tapi anak-anak kalian meruntuhkan agama. Kok kalian nggak marah? Kalian tenang-tenang saja, kalian cuek saja. Ini yang gila sebenarnya siapa?" Kata orang gila tadi, kita juga orang gila. Jangan-jangan tamatnya semaba dia dulu. Kenapa dia gila? Patah hati yang diincar gak berkenan. Dia bilang, aku suka sama kau, aku juga suka.
Aku cinta sama kamu, aku muak sama kamu. Nah, hati. Kata orang gila itu, yang gila siapa? Saya cuma mecahin kaca, kalian malas kampung, saya digebukin. Tapi anak-anak kalian yang tinggal satu atap dengan kalian beri makan, beri pakaian, beri kendaraan, nggak salah. Mereka bukan meruntuhkan masjid, mereka meruntuhkan agama. Kok kalian diam saja? Nih, bagi para orang tua, nih yang punya anak, jangan sampai lupa. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan anak-anakmu sholat, karena kita nggak ditanya ngasih apa yang kita suapkan ke mulut anak kita. Kita nggak ditanya baju merek apa yang kita berikan untuk anak kita. Kita nggak ditanya sebesar apa kamar tidur anak kita. Kita nggak ditanya handphone merek apa yang kita berikan kepada anak kita. Kita nggak ditanya motor merek apa untuk anak kita sekolah. Nggak ditanya sama sekali masalah itu. Kita akan ditanya, hei bu, hei pak, kamu suruh anak-anakmu mendirikan sholat? Al-Quran bolak-balik mengatakan, ya bunayya, wahai anak-anakku, aqimis sholat, tegakkanlah sholatnya, wa'mur bil ma'ruf, junjunglah kebaikannya, wastabir 'alaiha, sabarlah kamu. Apa kata Al-Quran? Ya bunayya, wa'mur bil ma'ruf sholat. Perintahkan anak-anakmu sholat. Kalau dia tak sholat, dia telah meruntuhkan agama ini. Hari ini banyak orang tua yang dipikirkan bagaimana anaknya makan enak, baju mahal, handphone mahal, motor bagus. Padahal kita nggak ditanya itu. Kita nggak ditanya apa merek beras yang kita suapkan ke mulut anak kita. Kita akan ditanya, kamu jaga nggak sholat anak-anak kita? Penutup kisah di Saudi Arabia, seorang ibu ikut pengajian syekh besar di Saudi. Dia curhat, syekh, aku ini punya anak laki-laki. Tiap pagi aku berat, betul capek, betul membangunnya sholat subuh. Aku lelah, syekh. Aku hampir gak kuat lagi tiap pagi ngedolin pintunya. Nah, bangun nah, subuh bangun lama baru dia bangun. Aku hampir gak mau lagi melakukannya. Apa nafas saya untuk aku? Dengar anak-anak jawab saya ini, wahai muda, kalau seandainya di kamar anakmu itu terjadi korsleting listrik, kebakaran, kasur anakmu dimakan api, apinya besar mulai menyambar ke arah anakmu, apa yang kau lakukan? Sang ibu menjawab, aku dobrak pintunya. Kenapa dobrak pintunya, kata saya? Aku ingin menyelamatkan anakku supaya tidak dimakan di dalam api dunia. Kata saya, wahai bunda, kalau kamu takut, khawatir anakmu dilalap api dunia sampai kamu dobrak pintu kamarnya, membangunkan suhunya, mengapa kamu tidak takut dengan anakmu dilahap api neraka? Mengapa kamu tega anakmu dimakan api neraka? Api neraka panasnya 79 sampai 80 kali panasnya api dunia. Api dunia gak ada apa-apa. Maka kata saya, kalau kamu gak tega anakmu dimakan api neraka, apa kamu tega anakmu dilahap api dunia? Apa tega anakmu dilahap api neraka? Saya gak tega, saya. Kalau begitu, dobrak pintunya, bangunkan dia. Nih, saya tanya mama, ada yang sudah seperti itu? Enggak, pintunya nggak ada lagi, udah jebol. Sekarang pakai apa ngebanguninnya? Pakai ikan pinggang bapaknya. Ke punggungnya, enggak ke temboknya. Terbang. Kalau bak kami dulu gitu. Ayo kita bangun semua dari sini. Siap komandan. Wuduknya atas itu. Nanti. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kata. Padahal sambil menjem. Dipaksa.
paksa, terbiasa, butuh nikmat. Empat tahap. Paksa untuk sholat, lama-lama terbiasa, lama-lama jadi butuh kayak orang butuh makan. Kalau belum sholat rasanya nggak nyaman, risih. Yang terakhir, nikmati sholatmu. Karena sholatmu itulah saat kamu mi'raj ke langit ketujuh, berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluhu. Kata Nabi, mi'rajnya aku Nabi kalian ke langit ketujuh. Mi'rajnya kalian ketika kalian sholat. Kapan puncaknya? Ketika tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibah. Itu ucapan salam kita kepada Allah. Salam kepada Allah yang memberikan keberkahan, keselamatan, kebaikan. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibah. Demikian puncaknya itu. Apapun keadaanmu hari ini, jangan tinggalkan sholat. Siap? Siap? Oke, pertanyaan pertama. Main tipis aja, 5.000 perak. Nabi ketika Isra Mi'raj di langit pertama berjumpa dengan Nabi siapa? Mana duit saya tadi? Salah? Musa salah? Adam alaihissalam. Saya dulu, nggak usah bu, tenang aja, masih ada saya. Ibu nanti aja. Oh hilang bu saya leh. Saya dekat kamu duduknya tadi, jangan ini apa yang kembali ke masa lalu. Mana tadi? Di langit kedua, Nabi bertemu dengan dua Nabi sekaligus. Di langit kedua, Nabi bertemu dengan dua Nabi sekaligus. Gak ada yang bisa. Ibu-ibu, Angkari Sabi, ini guru apa murid? Murid ya. Gak ada. Isa dan jangan tanya sama Mbak Google. Di langit ketiga, Nabi bertemu dengan Nabi. Salah. Ya. Musa salah. Yusuf lelaki paling tampan. Tolong dikemukakan kalian. Coba kasih. Nabi Yusuf lelaki yang paling tampan. Kalian maaf jangan singgung. Kalau ada lelaki paling jelek di Semabang duduk samping Nabi Yusuf, tampannya bersinar wajahnya. Ya, di langit keempat Nabi bertemu dengan Nabi siapa? Ibrahim salah. Idris. Oke tuh. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Nabi yang pertama kali bisa membaca dan menulis Nabi Idris. Di langit kelima Nabi berjumpa dengan Nabi siapa? Nabi Harun alaihissalam. Allah. Dilemparkan maaf ya. Ambil kasih kawannya. Kamu jangan jawab lagi, kasih kawan. Di langit keenam Nabi berjumpa dengan Nabi siapa? Musa alaihissalam. Biar 5.000 sudah habis. Oh masih ada banyak, tenang aja. Tipis-tipis aja. Nanti beri bakwan, tayang 5 makan 7. Jangan dosa itu. Di langit terakhir Ibrahim alaihissalam. Barakallahu fiik. Pintar anak-anak semua ini. Oke, masih Isra Mi'raj. Di langit ketujuh Nabi berjumpa dengan Allah. Apa nama tempat Nabi berjumpa dengan Allah? Salah? Sidratul Muntaha. Masya Allah. Kasih lagi jadi. Sidratul Muntaha. Ya laqad ra'ahu sidratul wa inda sidratul Muntaha. Nabi masuk ke surga dan melihat neraka. Di neraka Nabi melihat orang yang diazab. Di antaranya ada orang yang makan bangkai daging manusia. Apakah gerangan dosa orang itu? Weh, gibah.
suka ngomongin pimpinan, dosa kalian. Taubat kepada Allah. Di neraka Nabi melihat ada orang-orang yang digunting bibir dan lidahnya. Apa dosanya? Apa? Ngomong kasar, ngomong ketus, ngomong jorok. Iya, pintar sekali. Siap-siap kalau orang suka ngomong jorok itu. Sebelah sini, di neraka Nabi melihat ada orang-orang berenang di sungai darah. Apa dosa mereka di dunia dulu? Apa? Salah? Membunuh? Salah? Uang apa namanya? Uang haram apa namanya? Riba. Oh, bingung ya? Riba. Empat huruf. Riba. Riba. Siapa jawab? Riba. Riba. Pinjaman online. Pemekar, bank syariah, bank sedekah, pemidun, bank tawi, bla. Modal fotokopi KTP satu bisa pinjam nomor bank. Gak berapa lama cerai rumah dijual. Di neraka Nabi melihat orang-orang kepalanya dihantam dengan palu, hancur lebur, jerit, lolong sampingnya di sebelah kanan dihantam lagi. Apa dasarnya? Apa? Meninggalkan sholat. Masya Allah, barakallahu fiik. Sampai keluar. Khusus yang kedua, di surga Nabi melihat orang panen, baru panen udah tumbuh lagi. Apa amalnya? Beramal. Sedekah. Masya Allah, barakallah. Di neraka, kembali ke neraka, Nabi melihat orang-orang yang ditusuk kemaluannya pakai tombak. Kalau orang pernah ditusuk. Panjang ceritanya nih Pak Bambang sampai keluar. Dan waduh kasihan anak-anak Al-Baqarah ini, nanti kita sama Pak Azhar ya. Cukup ya. Duit untuk di tempat lain lagi ya, kita sini terus ya. Kalau duit dari buangkan dulu. Wah, ya Allah, buangkan, buangkan. Terima kasih Bu. Kita ini kan digaji semua, nggak usah peduli. Kita ini kan dibawa pulang. Ya, dibawa pulang nggak sih di bawah? Enggak, suami ketawa. Modal ngawin. Siap ya? Duit buangkan, mainnya agak gede dikit, 20.000. Siap ya? Jangan HP, jujur. Siap ya? Panama Nabi yang mempunyai mukjizat mampu membuat burung dari tanah liat. Wassalamualaikum Siapa nama Nabi yang punya mukjizat mampu mengendalikan arah mata angin? Sulaiman, Masya Allah. Nabi Sulaiman bisa mengendalikan angin. Kata Sulaiman, "Woi angin, jangan ke sini mah, ke sana." Oke, kata angin. Terakhir, siapa nama Nabi yang mempunyai mukjizat mampu membelah bulan? Selesai sudah, habis kita ya. Nabi Muhammad mampu membelah bulan. Mantai membelah duren ya. Doa ya. Baik. Terakhir kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang menegakkan salat. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina